Bab 726, Perusahaan Perdagangan Meteor. Penerjemah, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Anda membuat komentar jahat dengan ceroboh. Jika Anda memiliki kemampuan, sembuhkan King Air. Kalau tidak, jangan bicara omong kosong di depan orang tua ini. Dia Suming berkata dengan marah. Mengungkap seni ilusi hanyalah masalah lambaian tangan. Apa yang sulit tentang itu? Ye Yuan berkata dengan dingin. He Suming benar-benar ingin mencemarkan nama baik Ye Yuan beberapa kalimat, tapi dia menelan kata-katanya kembali ketika mencapai ujung lidahnya. Cara anak ini memang agak aneh. Karena dia bisa menemukan penyebab penyakitnya, ingin menyembuhkan Gu Qing kemungkinan benar-benar bukan sesuatu yang sulit. Jangan semua berbicara dan tidak ada tindakan. Dia Suming berkata dengan dingin. Tapi Ye Yuan tidak menanggapi. Dia hanya memandang He Suming dengan acuh tak acuh, tersenyum tipis, dan tidak berbicara. Ketika Gu Changsun melihat adegan ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu niat Ye Yuan? Dia hanya bisa berkata dengan canggung, "Saudaraku, bagaimana? Anda menarik sedikit dulu untuk sementara waktu." Petik 2. He Suming tidak bisa menahan diri ketika mendengar itu. Tatapannya ketika melihat Ye Yuan mendidih karena amarah. Mendengus, He Suming menjentikkan lengan bajunya dengan megah dan pergi. Lalat itu akhirnya hilang. Petik 2. Begitu He Suming pergi, Ye Yuan datang ke sisi Gu Qing, menggumamkan mantra dari mulutnya. Dia benar-benar melafalkan mantra. Segera, suara Ye Yuan bergema di seluruh penjara bawah tanah dalam gelombang dalam bahasa Sanskerta. Jangan ucapkan kata-kata lagi. Petik 2. Suara Ye Yuan bergema di telinga Gu Qing, membuat ekspresinya menjadi seperti kesakitan. Tapi Ye Yuan benar-benar acuh tak acuh terhadap permohonan Gu Qing dan masih dengan keras kepala mengucapkan mantra. Tiba-tiba, suara pelafalan Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Pembersihan jiwa. Ye Yuan menangis ringan. Suara samar yang samar-samar melayang di ruang bawah tanah mengalir ke lautan kesadaran Gu Qing sekaligus. Seluruh tubuh Gu Qing gemetar tetapi tidak berjuang lagi. Kedua matanya juga perlahan-lahan menjadi jernih karena keruh. Ye Yuan berbalik dan berkata kepada Gu Changsun, "Kepala keluarga Gu, putrimu sudah baik-baik saja. Tapi dia sudah terikat pada es yang mendalam 10.000 tahun ini selama 2-3 tahun. Ini memiliki kerugian besar bagi jiwa surgawinya. Saya akan memberikan resep untuk sup obat. Setelah minum, dia akan pulih." Petik 2. Gu Changsun memperhatikan bahwa udara berbahaya di tubuh putrinya segera meleleh ke udara setelah Ye Yuan menangis. Ye Yuan memang sepenuhnya menyembuhkan penyakit Gu Qing. "Tuan Ye, Gu ini berhutang budi selamanya." Gu Changsun berkata dengan gembira. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, kepala keluarga Gu tidak perlu sopan. Saya tidak layak berterima kasih. Kepala keluarga Gu, jangan membenci ini kamu akan lakukan. Petik 2. Jangan berani. Dengan luxurian Fragrance Hall yang berganti pemilik, itu menimbulkan kegemparan besar di kota opulens kuno. Distrik di Aula Wangi Mewah adalah distrik yang paling berkembang di kota opulens kuno. Tidak masalah melakukan bisnis seperti apa di sini, semuanya bisa makmur. Untuk keluarga Gu, Aula Wewangian yang mewah ini dapat dikatakan membawa gantang emas setiap hari, tetapi dihuni oleh bocah Realm Divine Traversing yang sedikit dikenal. Ketika masalah ini digali oleh orang-orang, itu membuat rahang semua orang jatuh. Semua orang penasaran bagaimana bocah Realm Traversing Divine mengambil sebidang tanah seperti itu dari tangan raksasa kolosal seperti keluarga Gu. Yang membuat orang-orang mengklik lidah mereka lebih terkejut lagi adalah bahwa keluarga Gu sebagai salah satu dari 3 keluarga bangsawan besar bahkan tidak mengeluarkan kentut. Waktu sejak Ye Yuan naik sangat singkat. Orang-orang yang berhubungan dengannya juga sangat sedikit. Kemampuannya hanya beredar di antara eselon atas kota kekuasaan kuno saat ini. Meskipun banyak orang tidak tahu cerita dalam, semua orang melakukan pengekangan terhadap kekuatan yang meningkat ini hampir tanpa ahli. Karena semua orang bisa melihat bahwa Ye Yuan dan Jun Tianyu sering bepergian bersama. Hubungan mereka tampaknya sangat dekat. Melihat cara bicara dan perilaku di antara mereka berdua, itu tidak terlihat seperti hubungan antara senior dan junior sama sekali. Sebaliknya, itu tampak seperti teman yang sangat dekat. Dengan Jun Tianyu mendukungnya dari belakang, siapa yang berani bertindak gegabah tanpa pertimbangan matang? Pada hari ini, Ye Yuan dan Jun Tianyu datang ke sebuah perusahaan perdagangan di kota bersama. Broter Ye yang muda, jika Anda mencari kolaborasi, Anda harus mencari perusahaan perdagangan nasib surga dengan kekuatan terbesar.
Mengapa Anda ingin menemukan perusahaan dagang kecil seperti perusahaan perdagangan meteor? Kata Jun Tianyu dengan bingung. Ye Yuan membantu mengobati penyakit Gu Qing dengan Luxurian Fragrance Hall karena kondisinya secara alami memiliki idenya sendiri. Setelah memasuki alam surgawi, Ye Yuan bisa dikatakan sebagai jiwa yang sendirian sekarang. Ingin berkultivasi dengan cepat, dia jelas membutuhkan lebih banyak sumber daya. Tapi mengikuti kenaikan ranah Ye Yuan, persyaratannya terhadap sumber daya menjadi semakin besar juga, dan semakin mahal. Dengan asetnya saat ini, dia tidak mampu membelinya. Ketika di alam bawah, Ye Yuan bersandar pada kekuatan besar seperti kota Wu Fang dan tidak perlu kesulitan dalam hal sumber daya budidaya sebelumnya. Tetapi setelah tiba di alam surgawi, semuanya berbeda. Oleh karena itu, masalah mendesak Ye Yuan adalah mendapatkan kristal esensi bumi atau poin prestasi. Jika seperti ini, menjual pil obat tentu saja merupakan jalan yang paling menguntungkan, dan juga saluran yang paling terampil bagi Ye Yuan. Karena itu menjual pil obat, ia membutuhkan sumber obat-obatan roh yang stabil. Menemukan perusahaan dagang besar untuk memasok barang-barang tentu saja merupakan pilihan pertama. Hanya saja yang membuat Jun Tianyu bingung adalah bahwa Ye Yuan tidak meraih perusahaan perdagangan utama nomor 1 kota kekuasaan kuno, perusahaan perdagangan takdir surga, untuk bekerja sama. Sebagai gantinya, ia memilih perusahaan perdagangan kelas 2 seperti perusahaan perdagangan meteor untuk bekerja bersama. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, perusahaan perdagangan nasib surga mirip dengan matahari di tengah hari di kota kekuasaan kuno. Hampir menempati setengah dari negara. Bagaimana kekuatan besar seperti itu bisa memengaruhi kita, paviliun obat harum kecil yang kecil. Bekerja sama dengan Heaven's Destiny Trading Company, kita tidak memiliki kekuatan yang sama, mereka juga tidak akan memberi kita kekuatan ini. Daripada akan ditolak, kita lebih baik memasang yang terbaik kedua, memilih perusahaan perdagangan meteor untuk bekerja sama. Ukuran relatif bisnis perusahaan perdagangan meteor sangat kecil, dan mereka selalu benar-benar ditekan oleh perusahaan perdagangan surga takdir. Kupikir, mereka harus sangat ingin mengambil bagian yang lebih besar dari pasar kota kekayaan kuno. Petik 2. Mengenai nama toko baru ini, Ye Yuan sudah memikirkannya sejak lama. Itu akan disebut paviliun obat harum. Jun Tianyu jelas tidak tahu tentang daerah ini. Hanya ketika dia mendengar penjelasan Ye Yuan barulah dia menyadari. Tapi ada satu hal yang secara alami Ye Yuan tidak akan memberi tahu Jun Tianyu. Persahabatannya cukup mendalam dengan ketua perusahaan perdagangan meteor di kehidupan sebelumnya. Kehidupan ini, naik dari alam bawah, ia secara alami harus memilih perusahaan perdagangan yang lebih dekat dengannya. Jadi begitulah adanya. Saya tidak berpikir bahwa masih ada banyak trik perdagangan di antara ini. Tapi saya pikir ketika mereka melihat beberapa jenis pil obat Anda, mereka pasti akan sangat bersedia bekerja sama dengan kami. Beberapa jenis pil obat Anda terlalu luar biasa, kata Jun Tianyu dengan ekspresi bersemangat. Ye Yuan membiarkannya menguji beberapa jenis efek obat pil obat sebelumnya. Hasilnya adalah bahwa itu mengejutkannya, seniman bela diri surga pencerahan ini, sangat. Pil obat Ye Yuan lebih dari level yang lebih kuat dari pil obat dengan spesifikasi yang sama di pasaran. Lebih penting lagi, pil obat Ye Yuan dijual lebih murah daripada pil obat itu. Jika Jun Tianyu adalah seniman bela diri biasa, dia akan membeli pil obat Ye Yuan tanpa ragu-ragu. Ye Yuan tersenyum dan berjalan ke perusahaan perdagangan meteor bersama dengan Jun Tianyu. Pelanggan yang terhormat, boleh saya bertanya apakah Anda membutuhkan sesuatu? Perusahaan perdagangan meteor kami memiliki segalanya. Perusahaan perdagangan meteor, senjata, metode budidaya, Anda dapat dengan bebas memilih. Petik 2. Saat keduanya masuk, seorang lansia segera datang untuk menyambut dan mulai mempromosikan barang-barang di toko. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, orang tua, saya melihat Anda memiliki beberapa pengunjung di sini. Bisnis sepertinya tidak terlalu baik. Petik 2. Orang tua itu berkata, pelanggan yang terhormat, jangan lihat bagaimana kita memiliki beberapa orang di sini. Semua yang ada di sini semuanya asli. Tidak seperti beberapa pedagang berhati hitam, yang menghususkan diri dalam melukai seniman bela diri. Pelanggan muda, hal apa yang Anda inginkan? Petik 2. Ye Yuan berkata, aku di sini bukan untuk membeli barang. Saya di sini untuk mencari teman bicara bisnis. Aku ingin tahu siapa yang menelepon perusahaan perdagangan meteor kota opulens kuno. Petik 2. Bab 727, Pil Pengujian. Penerjemah, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Bicara bisnis, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri. Aku pemilik paviliun obat harum Ancient Opulence Street, Ye Yuan.
Oh, itu bekas Fragrance Hall yang mewah, Ye Yuan menjelaskan. Aula wangi yang mewah. Kamu pemilik baru Luxurian Fragrance Hall. Pria tua itu berkata dengan terkejut. Mengenai berita tentang perubahan pemilik Luxurian Hall mewah, orang tua itu jelas sudah mendengarnya juga. Tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Orang tua itu tidak akan pernah berpikir bahwa pemilik baru aula mewah ini sebenarnya adalah seorang pria Realm Traversing Realm. Paviliun obat harum kami berencana menjalankan bisnis pil obat dan secara khusus datang untuk menemukan perusahaan perdagangan meteor untuk bekerja sama, kata Ye Yuan. Orang tua itu tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, anak muda, berbisnis tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Anda mengatakan ingin melakukan bisnis pil obat. Aku bertanya-tanya pangkat alkemis macam apa yang harus dimiliki oleh paviliun obat harum milikmu untuk menahan benteng. Juga, formula pil kelas 1 apa yang Anda miliki. Petik 2. Setelah keheranan, orang tua itu agak menghina Ye Yuan. Rambut bahkan belum tumbuh sepenuhnya, dan Anda sudah ingin keluar dan berbisnis seperti orang lain. Dia tahu Jun Tianyu. Agaknya, bagi keluarga Gu untuk mencubit hidung mereka dan menyerahkan Fragrance Hall mewah kemungkinan masih karena mereka takut Jun Tianyu. Hanya saja pria tua itu sangat bingung mengapa Jun Tianyu yang kesepian akan bercampur dengan bocah nakal. Meskipun Jun Tianyu tangguh, orang tua itu tidak takut padanya. Meskipun kekuatan perusahaan perdagangan meteor di kota kekuasaan kuno lebih lemah, seluruh kekuatan perusahaan perdagangan meteor sangat besar. Sebuah pembangkit tenaga listrik surga pencerahan kecil lemah hanya tidak memadai di depan mereka. Orang tua itu juga memiliki keyakinan bahwa Jun Tianyu tidak berani tidak terkendali di sini. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, jika aku tidak melihat salah, perusahaan perdagangan meteor kota kekuasaan kuno Anda harus menjadi cabang bintang 6, kan? Anda hanyalah seorang manajer bintang 5, tidak bisa membuat keputusan sama sekali. Apa gunanya membicarakan ini dengan Anda? Petik 2. Ekspresi pria tua itu berubah, dan dia berkata dengan waspada, bagaimana kamu tahu bahwa aku manajer bintang 5? Tidak? Tunggu, bagaimana Anda begitu jelas tentang penilaian cabang dari perusahaan perdagangan meteor? Hal-hal ini, orang normal tidak tahu sama sekali. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu peduli tentang ini. Hanya peduli membawa saya untuk pergi melihat orang yang menjalankan sesuatu akan dilakukan. Petik 2. Orang tua ini jelas juga hanya penjaga toko dan tidak bisa membuat keputusan sama sekali. Manajer kepala perusahaan perdagangan meteor harus menjadi manajer bintang 6. Dengan hubungan Ye Yuan dengan ketua perusahaan perdagangan meteor, mengetahui hal ini terlalu normal. Orang tua itu baru saja akan menolak ketika suara merdu datang dari kamar dalam. Biarkan Tuan Ye dan Tuan Jun datang. Pria tua itu tidak berdaya ketika mendengar itu dan hanya bisa membawa duo Ye Yuan. Ketika Ye Yuan mendengar suara ini, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Mungkinkah kepala manajer di perusahaan perdagangan meteor kota opulens ini sebenarnya seorang wanita? Duo ini mengikuti Duan tua ke ruang dalam. Memang, mereka melihat seorang wanita mengenakan kerudung duduk di sisi kiri. Di sampingnya bahkan berdiri orang tua yang mengejutkan sebagai pembangkit tenaga listrik surga pencerahan juga. Melihat duo Ye Yuan masuk, tatapan mereka tidak bisa menahan ukuran Ye Yuan. Dan saat Ye Yuan masuk, dia secara alami mengukur wanita ini juga. Wanita ini hanyalah seorang seniman bela diri realem tanpa batas tetapi duduk di kursi sementara seniman bela diri realem surga pencerahan itu sebenarnya berdiri di belakangnya. Sepertinya identitas wanita ini luar biasa. Mr. Ye benar-benar mengetahui sistem penilaian perusahaan perdagangan meteor saya. Benar-benar tak terduga. Jika itu nyaman, dapatkah Anda memberitahu Qian Er dari mana Anda harus mengetahuinya? Wanita bernama Qian Er memimpin untuk berbicara terlebih dahulu. Ye Yuan berkata, bisnis adalah bisnis. Jika Nona Qian Er tertarik, Ye ini bisa perlahan memberitahu Anda di masa depan. Tapi kamu datang hari ini dengan tulus untuk berbicara tentang kerjasama. Petik 2. Qian Er tidak terlalu mengganggu topik ini. Meskipun seniman bela diri biasa tidak tahu tentang sistem penilaian perusahaan perdagangan meteor, itu juga bukan rahasia. Tapi dia sangat penasaran. Ye Yuan miskin dan tidak punya apa-apa. Apa yang dia gunakan untuk bekerja sama dengannya? Hal yang terjadi di kota beberapa hari ini, Penatua Duan tidak tahu, tetapi dia sejernih kristal. Sebagai perusahaan perdagangan utama, jika dia bahkan tidak bisa mengetahui sedikit informasi ini, dia tidak perlu bergaul lagi. Ye Yuan pemuda ini sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mengabaikan hal-hal lain,
Hanya Jun Tianyu ini yang mengikuti Ye Yuan seperti seorang penjaga bukanlah yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Baiklah kalau begitu. Karena Tuan Ye tidak ingin mengatakan lagi, maka mari selami topiknya. Paviliun obat wangi Anda dapat dikatakan memiliki dasar nol di kota kemewahan kuno. Meskipun ada konvoi Lord Jun, mungkin tidak akan mudah untuk mendapatkan pijakan yang kuat. Transaksi ini tidak akan dilakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan bela diri. Bukankah Tuan Ye memiliki kecurigaan ingin mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun dari Anda dengan menemukan kami untuk kerjasama? Qian Er berkata tanpa memotong kata-katanya sama sekali. Sebenarnya, Qian Er sama sekali tidak memikirkan hal ini di dalam hatinya. Agar Ye Yuan ingin mendirikan paviliun obat harum, dia harus memilih perusahaan dagang untuk bekerja sama. Tapi Ye Yuan tidak memilih perusahaan perdagangan takdir surga tetapi langsung datang ke perusahaan perdagangan meteor. Itu cukup untuk membedakan kebijaksanaan dan rabun jauh Ye Yuan. Hanya saja dia tidak merasa Ye Yuan bisa memiliki kepercayaan diri untuk bekerja sama dengannya. Tapi lokasi paviliun obat harum membuat Qian Er sangat tersentuh. Oleh karena itu sebabnya dia membiarkan Ye Yuan masuk. Jika perusahaan perdagangan meteor mengambil alih paviliun obat harum, maka mereka pasti akan dapat mengurangi ruang perusahaan perdagangan takdir surga, membiarkan perusahaan perdagangan meteor membuka pasar di kota kemewahan kuno. Situs paviliun obat harum terlalu serius. Qian Er sama sekali tidak memikirkan kerjasama di dalam hatinya, tetapi paviliun obat harum yang berada di bawah Meteor Trading Company. Karenanya, dia agresif sejak awal. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, Nona Qian Er tidak perlu merencanakan dengan sia-sia. Paviliun obat harum saya hanya mencari sumber barang dan tidak memiliki rencana untuk menjadi bawahan kekuatan apapun. Namun, selama Nona Qian Er berjanji untuk memberikan pasokan barang-barang kepada paviliun obat harum, Ye ini dapat menjamin untuk meningkatkan pangsa pasar perusahaan perdagangan meteor hingga 20% dalam waktu setengah tahun. Petik 2. Tatapan Qian Er tanpa sadar menajam ketika dia mendengar itu, tapi dia menunjukkan tatapan tidak percaya. Hanya saja ekspresinya terhalang oleh kerudung, sehingga tidak terlalu sopan. Pangsa pasar perusahaan perdagangan meteor di kota kuno kekayaan sekarang bahkan tidak mencapai 10%, dihancurkan oleh Heaven's Destiny Trading Company hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Jika mereka dapat meningkat hingga 20%, itu benar-benar akan menjadi peningkatan yang luar biasa. Keuntungan dalam hal ini bukanlah jumlah yang kecil. Kecuali, Ye Yuan adalah alam surgawi traversing kecil yang lemah, atas dasar apa dia bisa mencapai ini? 20%. Bukankah Tuan Ye berbicara dalam mimpimu? Perusahaan perdagangan meteor kami memasuki kota kemewahan kuno sedikit terlambat, tapi sudah 10 tahun juga. Tetapi dalam waktu 10 tahun ini, kami hanya membuka kurang dari 10% pangsa pasar. Anda ingin meningkatkan bagian kami hingga 20% dalam sekali jalan. Bukankah ini membual terlalu berlebihan? Kata Qian Er. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, 20% hanya perkiraan konservatif. Jika kedua belah pihak berkolaborasi dengan bahagia, 30% juga bukan tidak mungkin. Jangan terburu-buru ragu dulu. Lihatlah beberapa pil obat ini sebelum berbicara. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan mengulurkan tangannya ke meja dan menyeka. 5 hingga 6 jenis pil obat muncul di depan Qian Er. Pil embun mistik, pil Purple Heart, pil esens pemulihan level 5. Pil obat ini semua barang umum. Mungkinkah ketergantungan Tuan Ye ini? Petik 2. Nada Qian Er mengungkapkan kekecewaan tebal, merasa seperti memanggil Ye Yuan masuk adalah buang-buang waktu. Tapi Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Nona Qian Er, jangan sabar. Mengapa tidak mencicipi beberapa pil obat ini terlebih dahulu? Petik 2. Babak 729, Keuntungan. Penerjemah, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, bagaimana dengan ini, jika pil obat saya tidak dapat memotong, paviliun obat harum adalah milikmu. Saya hanya ingin 10% dari keuntungan. Jika pil obat saya membuat cut, kalian memberikan ramuan obat, kami bertanggung jawab untuk memperbaiki pil. Keuntungan adalah 70% untuk saya, 30% untuk Anda. Petik 2. Otak Qian Er berputar sangat cepat dan menjawab dengan segera, baiklah. Bawa pil obat. Saya ingin melihat area ajaib yang dimiliki barang-barang umum milik Anda. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan mengeluarkan pil obat sekali lagi. Qian Er menyambar pil obat dan akan memasukkannya ke mulutnya ketika dia dihentikan oleh orang tua itu. Nona Qian Er, lebih baik biarkan aku. Qian Er menyingkirkan tangan pria tua itu dan berkata dengan marah, tidak apa-apa.
Saya tidak percaya bahwa dia berani meracuni saya sampai mati. Petik 2. Saat dia berkata, Qian'er melempar pil tingkat 5 Essence Restoring langsung ke mulutnya, memiringkan kepalanya seperti menunjukkan kekuatan. Ye Yuan tidak menanggapi. Dia hanya diam-diam menunggu reaksi Qian'er. Hanya karena itu. Ye Yuan, kamu kalah. Bukankah pil tingkat 5 esensi ini memulihkan sama dengan pil normal? Bahkan rasanya pun demikian. Petik 2. Kata-kata Qian'er diucapkan di tengah jalan ketika ditelan kembali. Ekspresi wajahnya menjadi menarik juga. Qian'er adalah pil obat realem tanpa batas. Pil obat tingkat 5 tidak memiliki banyak efek padanya. Tetapi pil obat baik dan buruk, dia akan tahu dengan mencoba. Pada saat ini, ekspresi wajah Qian'er menjadi sangat menarik. Bahkan ketika dipisahkan oleh kerudung, itu juga bisa membuat orang merasakan keterkejutannya. Bagaimana ini mungkin? Qian'er bergumam pelan. Nona, ada apa? Mungkinkah pil obatnya benar-benar berbeda? Tanya pria tua itu dengan penasaran. Tapi Qian'er tidak menjawabnya, mengambil pil Dew Mistik dan menelannya langsung. Dengan ini, ekspresi wajah Qian'er menjadi lebih tak terpikirkan. Menyusul itu adalah pil Purple Heart. Pada saat dia mencicipi semua pil obat, seluruh tubuhnya gemetar. Nona, ada apa? Ketika orang tua itu melihat reaksi Qian'er, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Qian'er tiba-tiba meraih lengan pria tua itu dan berkata dengan gelisah, Penatua Duan, pil obat ini hanya memiliki potensi tak terbatas. Dengan mereka, kita pasti bisa membuka pasar kota kekuasaan kuno. Tidak, kita pasti bisa mengusir perusahaan perdagangan surga takdir. Petik 2. Sangat dibesar-besarkan. Apa saja aspek ajaib yang dimiliki pil obat ini? Penatua Duan juga mengatakan dengan rasa ingin tahu. Qian'er berkata dengan gelisah, tentu saja ini dilebih-lebihkan. Pil obat tier 5 ini, masing-masing jenis efek obat 40-60% lebih kuat daripada pil obat dari jenis yang sama. Setelah pil obat seperti itu diluncurkan, menurut Anda, permintaan seperti apa yang akan timbul dari para seniman bela diri Divine Traversing Realm? Petik 2. Murid Penatua Duan mengerut sedikit juga ketika dia mendengar itu dan berkata, bagaimana itu mungkin? Beberapa jenis pil obat tier 5 ini adalah semua pil obat yang sangat matang. Tidak mungkin untuk meningkatkan khasiat obat sebanyak itu. Petik 2. Qian'er berkata dengan penuh semangat, itu sebabnya saya mengatakan bahwa kita tidak hanya dapat memperoleh bagian yang lebih besar dari pasar kota kekuasaan kuno, tetapi kita juga dapat memeras perusahaan perdagangan takdir surga. Mata Qian'er memancarkan cahaya seolah-olah sudah melihat hasil dari Heaven's Destiny Trading Company dipukuli sepenuhnya. Apakah beberapa pil obat saya ini masih bisa dilewati? Ye Yuan bertanya dengan senyum yang bukan senyum. Lebih dari sekadar lumayan. Itu terlalu luar biasa. Dengan pil-pil obat ini, perusahaan perdagangan meteor kami. Petik 2. Kata-kata Qian'er diucapkan di tengah jalan ketika dia melihat Ye Yuan saat ini menatapnya dengan setengah tersenyum. Baru kemudian dia menyadari bahwa bahkan jika pil obat ini lebih luar biasa, hubungan apa yang mereka miliki dengannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, dengan sikap nona Qian'er, pil obat saya harus dianggap lulus. Maka kesepakatan kita, dapatkah itu dihormati atau tidak? Petik 2. Qian'er tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar itu dan berkata dengan ekspresi malu, Sebelumnya, apa yang saya katakan adalah semua kata-kata diucapkan dengan marah. Bisakah kita membicarakannya lagi atau tidak? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, seorang pria tidak pernah kembali pada kata-katanya. Bagaimana hal-hal yang disepakati dapat ditolak? Petik 2. Tapi aku bukan pria sejati. Saya seorang gadis. Qian'er memutar logika untuk memenangkan pertengkaran. Lalu bagaimana? Sebenarnya, saya benar-benar membawa ketulusan di sini saat ini. Awalnya, rencanaku adalah membagi 50/50, dengan begitu, semua orang akan senang. Saya memberi Anda perusahaan perdagangan meteor kesempatan. Andalah yang tidak menangkapnya sendiri. Apapun yang Anda katakan sekarang sudah terlambat. Ye Yuan tidak tergerak dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa jika Ye Yuan tidak mengatakannya. Saat dia mengatakannya, Qian'er menyesal. Dia membenci Ye Yuan dengan cara seperti itu sebelumnya dan bahkan ingin menelan paviliun obat harum. Melihat itu sekarang, itu benar-benar bodoh sampai ekstrim. Dalam waktu singkat ini, perusahaan perdagangan meteor kehilangan 20% keuntungan langsung. Ini membuat orang terlalu depresi. Qian'er dapat meramalkan bahwa segera setelah pil obat ini memasuki pasar,
pasti akan ada sejumlah besar kristal esensi tanah bergulir. Keuntungan 20% benar-benar murah hati hingga ekstrim. Tapi sekarang, mungkinkah dia harus membiarkan 20% laba tenggelam ke dalam air? Qian Er sangat tidak ditugaskan. Matanya berputar dan mengingat kata-kata Ye Yuan sebelum pergi. Dia membuka mulutnya dan berkata, bukankah Tuan Ye mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan dengan perusahaan perdagangan meteor kami? Qian Er meminta maaf kepada Anda di sini. Karena hubungan dua keluarga kami, kembalikan laba 20% kepada kami, oke. Petik 2. Berbicara sampai belakang, kata-kata Qian Er bahkan memiliki sedikit nada anak manja. Suaranya enak didengar. Jika itu seorang pria, tulang mereka mungkin akan menjadi lemas di bawah serangan seperti itu. Ye Yuan, tentu saja, tergerak juga. Tapi hasil semacam ini adalah kesalahan Qian Er sendiri. Dia tidak akan bersimpati. Nona Qian Er tidak perlu membuang usaha Anda. Hal-hal yang kamu putuskan ini, tidak ada yang bisa mengubahnya. Keuntungan yang bisa saya berikan kepada kalian sekarang hanya 30%. Jika kalian tidak mau, saya dapat menemukan perusahaan perdagangan lain untuk berkolaborasi. Saya percaya bahwa pil obat Ye ini harus menarik minat beberapa perusahaan dagang, kata Ye Yuan dengan tegas. Tentu saja, akan ada beberapa perusahaan dagang yang tertarik. Efek obat dari pil obat meningkat 40-60% dari basis aslinya. Peningkatan substansial seperti itu hanya harus dimiliki oleh seorang seniman bela diri. Pil obat semacam ini, bagaimana mungkin perusahaan dagang lain mungkin tidak tertarik? Melihat sikap Ye Yuan begitu tegas, Qian Er menyesal dalam hati. Kecuali, dia juga bisa mengatakan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak berencana untuk menyerah. Bocah bau, sejak kapan Grand Dawn ini memohon orang-orang dengan begitu lemah lembut dan rendah hati sebelumnya? Anda benar-benar gagal menghargai bantuan. Qian Er berkata dengan marah di dalam hatinya. Kata-kata ini, dia hanya memikirkannya di dalam hatinya tetapi tidak berani mengatakannya. Kemarahan Ye Yuan, maka benar-benar tidak ada kolaborasi lagi. Qian Er berkata tanpa daya, baiklah kalau begitu, aku menyerah. 30% berarti 30% kalau begitu. Hanya saja efek obat pil obat Anda sangat kuat. Biayanya mungkin naik sedikit, kan? Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Nona Qian Er yakin. Biaya pil obat ini hanya 70-80% dari pil obat di luar sana. Petik 2. Apa, kak kamu tidak bercanda, kan? Efek obat meningkat begitu banyak, tetapi biaya lebih rendah daripada pil obat biasa bukan? Qian Er hampir melonjak. Huhu, Ye ini tidak memiliki kebiasaan melucu. Perusahaan perdagangan meteor dapat mengirim orang untuk mengawasi konsumsi jamu dan juga hasil pil obat. Jika Ye ini berbohong, secara alami akan menjadi jelas, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Petik 2. Petik 2. Qian Er sudah tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia saat ini merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan tidak salah sama sekali. Dia, manajer ini, terlalu kurang visi, kehilangan laba 20% dengan sia-sia. Bab 730. Perusahaan perdagangan The Heaven's Destiny adalah perusahaan perdagangan kota Opulence kuno terbesar dan juga menduduki distrik paling menguntungkan di Jalan Opulence kuno. Kebetulan berhadapan dengan paviliun obat harum baru di seberang jalan. Sekarang setelah paviliun obat harum akan segera dibuka untuk bisnis, banyak orang secara alami mengadopsi sikap menunggu dan melihat apakah paviliun obat harum ini dapat menimbulkan dampak pada Heaven's Destiny Trading Company atau tidak. Berbeda dari paviliun obat harum, ruang lingkup bisnis Heaven's Destiny Trading Company agak luas. Apapun seniman bela diri yang diperlukan, mereka benar-benar mencoba-coba semua itu. Tetapi untuk berbicara tentang apa yang paling menguntungkan, tidak diragukan masih pil obat. Tidak ada alasan selain pil obat adalah barang sekali pakai. Itu sangat diperlukan bagi seniman bela diri. Terlepas dari di mana seniman bela diri berjalan, mereka tidak bisa melewatkan pil obat pada mereka. Jika kekuatan dua seniman bela diri tidak memiliki perbedaan besar, ketika bertarung sampai akhir, seringkali, apa yang mereka perjuangkan adalah pil obat. Status alkemis sangat tinggi. Ini juga merupakan alasan yang sangat penting untuk itu. Dengan pembukaan paviliun obat harum untuk bisnis, sebagai ketua Heaven's Destiny Trading Company, Zhuo Xin jelas tidak akan semudah itu. Dia mendapatkan kepala alkemis Heaven's Destiny Trading Company, juga satu-satunya pusat kekuatan kota kekuasaan kuno dan satu-satunya alchemisain, He Suming, untuk datang dan membahas langkah-langkah penanggulangan. Alchemisain He, paviliun obat harum berlawanan akan dibuka untuk bisnis besok.
Mereka sudah mengeluarkan berita bahwa ada beberapa jenis pil obat yang akan muncul di pasar. Mungkinkah? Zuosin berkata dengan agak khawatir. Jika itu sebelumnya, Zuosin benar-benar tidak akan khawatir tentang bocah realem traversing surgawi. Tapi sekarang, bahkan He Suming menjadi lawan Ye Yuan yang dikalahkan. Dia tidak punya pilihan selain menekankan itu. Mendengar kata-kata Zuosin, He Suming juga merasa terganggu dalam hati. Tapi dia masih berkata dengan dingin, yakinlah, ketua. Ye Yuan bocah ini paling tidak hanya seorang penguasa alkimia kecil. Seberapa besar gelombang yang bisa dia aduk? Bahkan jika keterampilan medisnya luar biasa, itu sia-sia jika dia bisa akan menemukan pil obat tier 6 juga. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menggunakan pil obat tier 5 untuk mendapatkan pijakan yang kuat di kota kemewahan kuno ini. Petik 2. Sebenarnya, Zuosin memikirkan hal ini juga di dalam hatinya. Tapi dia benar-benar tidak yakin apa yang harus dilakukan. Apakah Ye Yuan benar-benar anak sapi muda yang tidak takut pada harimau, atau apakah dia hanya bodoh? Mengambil tantangan berlawanan dari Heaven's Destiny Trading Company, dari mana kepercayaan dirinya berasal? Sebagai juru mudi perusahaan perdagangan surga, Zuosin secara alami menyadari kinerja Ye Yuan yang menakjubkan di kota baru-baru ini. Tapi dia juga tahu bahwa orang-orang yang disembuhkan Ye Yuan, pil obat tier 6 tidak digunakan sama sekali. Ini juga menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak bisa memperbaiki pil obat tier 6. Orang harus tahu bahwa kelompok konsumen terbesar di kota kekuasaan kuno adalah seniman bela diri tanpa batas. Di bawah alam tanpa batas ini kebanyakan orang miskin. Meskipun kelompok ini sangat besar, mereka yang benar-benar memiliki kekuatan konsumen tidak banyak. Aku ingin tahu apakah Alchemisein dia memiliki tindakan balasan. Zuosin bertanya. He Suming berkata dengan senyum dingin, yakinlah, ketua. Aku sudah mengatur pertunjukan besar. Saya ingin melihat bagaimana suasana hati bocah ini ketika paviliun obat harum ini gulung tikar pada hari pertama terbuka untuk bisnis. Petik 2. Mendengar He Suming berkata demikian, Zuosin menenangkan pikirannya juga. Tetapi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, pertunjukan akbar. Pertunjukan akbar apa? Hehe, kamu akan secara alami tahu pada waktu itu. Namun, perusahaan perdagangan surga takdir kita harus mengambil beberapa tindakan juga. Aku ingin membuat Ye Yuan bocah ini tidak dapat bertahan bahkan sehari di kota kekuasaan kuno. He Suming berkata dengan dingin. Meskipun perusahaan perdagangan takdir surga dipimpin oleh Zuosin, status He Suming luar biasa. Itu juga tepat karena mereka menyuruh He Suming bahwa Heaven's Destiny Trading Company dapat mengalahkan masa, duduk kokoh di atas tahta nomor 1 selama ini. Zuosin menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, itu tentu saja. Aku sudah mengaturnya. Mulai besok, semua pil obat tier 5 Destiny Trading Company Heaven akan dijual dengan diskon 20%. Jika paviliun obat harum memiliki pil obat tier 6, pil obat tier 6 kami juga akan dijual dengan diskon. Petik 2. Hehe, ketua memang berpengalaman dan ganas. Memberikan tawaran 20% dalam sekali jalan. Kita bisa menghancurkan mereka sepenuhnya dalam hal harga. Dia, seorang pemula, aku tidak percaya bahwa dia mampu membeli perang gesekan dengan kami. Kemungkinan besar, mereka harus menyelesaikan toko dalam beberapa hari. Dia Suming tertawa senang. Huhu, tidak tahu berapa harga yang dibayar oleh paviliun obat harum, untuk benar-benar dapat membuat perusahaan perdagangan meteor mendukung mereka dari belakang. Tapi saya pikir harga yang mereka bayar pasti tidak kecil. Tetapi Ye Yuan adalah memang orang yang pintar. Jika menemukan pendukung di kota kekuasaan kuno dengan kekuatan mereka, perusahaan perdagangan meteor memang yang paling tepat, kata Zuosin. Mendengar bahwa He Suming juga menyiapkan langkah besar, kecemasan di hati Zuosin juga hilang. Dengan keduanya secara bersamaan, paviliun obat harum ini pasti tidak beroperasi lama. Bocah itu tidak memiliki apa-apa selain dari akta judul paviliun obat harum. Selain akta judul ini, apalagi yang bisa dia keluarkan? Kata He Suming. Zuosin mengangguk setuju. Dia juga berpikir begitu. Keesokan harinya dini hari, paviliun obat wangi kuno Opulence Street dibuka untuk bisnis. Demi pembukaan besar kali ini, perusahaan perdagangan meteor juga meletakkan lengan dan kaki. Mereka mengubah seluruh dekorasi paviliun obat harum ke tampilan baru. Hanya melihat di depan toko ini, itu sama sekali tidak kalah dengan Heaven's Destiny Trading Company yang berlawanan. Setelah seniman bela diri di sekitarnya melihat sikap ini benar-benar mengambil tantangan dengan sebaliknya. Tetapi ketika seniman bela diri ini melihat situasi semacam ini, mereka diam-diam juga gembira di hati mereka.
Dengan dua perusahaan perdagangan utama saling menantang, itu tidak bisa menghilangkan perang harga. Pil obat yang awalnya tidak berani mereka jual bisa dijual kali ini. Meskipun mereka tidak merasa bahwa paviliun obat harum dapat bertahan lama, dalam periode waktu ini, itu adalah waktu yang paling ekonomis bagi mereka sebagai seniman bela diri biasa. Sisi paviliun obat harum belum resmi dibuka untuk bisnis ketika manajer perusahaan perdagangan Surga Takdir telah membuka pintu depan dan berteriak di atas suaranya, "Semua orang, perusahaan perdagangan Surga Takdir saya selalu menerima kebaikan semua orang. Jadi kami memutuskan untuk memberikan kembali kepada teman-teman kami. Mulai dari hari ini, selama 1 bulan, semua Tier 5 Destiny Trading Company perusahaan dan di bawah pil obat akan dijual dengan diskon 20% tanpa kecuali." Petik 2. 20%. Aku tidak salah dengar, kan? Perusahaan perdagangan Surga Takdir benar-benar menuangkan modal darah kali ini. Iya, kualitas barang-barang perusahaan Heaven's Destiny Trading sangat bagus. Tapi harganya juga sangat mahal. Selain itu, selalu tetap tinggi dan tidak pernah turun. Kali ini, untuk memeras paviliun obat harum yang baru dibuka ini, mereka sebenarnya menjual dengan diskon 20% selama sebulan penuh. Petik 2. Haha. Meskipun kita tidak memiliki harapan banyak untuk paviliun obat harum ini, kita masih harus berterima kasih kepada mereka. Apakah kalian mendengarnya atau tidak? Paviliun obat harum ini bahkan tidak memiliki satu pembangkit tenaga listrik leluhur alkimia. Mereka hanya dapat menjual pil obat di bawah tier 6. Petik 2. Aku juga sudah mendengar. Kekuatan semacam ini, bagaimana mereka berani menantang perusahaan perdagangan takdir surga? Perusahaan perdagangan takdir surga memiliki alkimia Sein yang menahan benteng. Siapa yang peduli? Bagaimanapun juga, ada baiknya kita membeli pil obat dengan harga murah. Kata-kata manajer menyebabkan kegemparan besar di antara seniman bela diri. Segera, para seniman bela diri awalnya berencana untuk berkerumun di sekitar dan menonton pembukaan Grand Pavilion Medicine Harum semua berlari di dalam Heaven's Destiny Trading Company satu demi satu. Untuk beberapa waktu, perusahaan perdagangan Surga Takdir dipenuhi pengunjung di dalam, seperti pasar, sementara sisi paviliun obat harum tampak cukup sepi. Tapi masih ada beberapa seniman bela diri yang masih di sini. Seniman bela diri ini sebagian besar kekurangan dana. Bahkan jika Heaven's Destiny Trading Company menjual dengan harga diskon, mereka memiliki hati tetapi kurang kuat mengenai pil obat juga. Oleh karena itu, mereka ingin mencoba keberuntungan mereka di Fragrant Medicine Pavilion di sini, untuk melihat apakah mereka dapat memilih beberapa barang bagus dengan harga murah. Lagi pula, toko obat tingkat rendah yang hanya menjual pil obat tier 5, harganya mungkin seharusnya tidak terlalu tinggi, bukan? Bab 731 banding 731. Ketua Dewa benar-benar brilian. Dengan harga pil obat ini diturunkan, itu menarik lebih banyak orang untuk datang dan membeli pil obat tier 5 ini. Pada tingkat ini, penjualan kami mungkin akan menjadi beberapa lusin persen lebih dari sebelumnya. Petik 2. Manajer perusahaan perdagangan Surga Takdir dipenuhi dengan kekaguman terhadap Zuo Xin di dalam hatinya ketika dia melihat kerumunan orang. Zuo Xin tersenyum dan berkata, menurunkan harga secara normal, itu menurunkan status Anda sendiri. Tapi begitu lawan muncul, kami menurunkan harga terjadi tanpa usaha ekstra. Omong-omong, kami masih harus berterima kasih pada Ye Yuan ini. Tetapi metode semacam ini dapat hanya digunakan untuk sementara waktu. Itu akan merugikan tanpa manfaat dalam waktu yang lama. Petik 2. Yang mulia bijak. Tidak perlu menjilat. Kita sudah membuat langkah kita di pihak kita. Langkah selanjutnya akan sampai ke alkimia Sein He, kata Zuo Xin sambil tersenyum. Zuo Xin menyadari ketidaksenangan He Suming terhadap Ye Yuan. Oleh karena itu, dia pasti akan membuat Ye Yuan tidak sanggup menanggung konsekuensi dari kegagalan hari ini. Kumpulan kombinasi ini mendarat, dia tidak percaya bahwa seorang bocah yang masih basah di belakang telinganya dapat menahannya. Di toko mereka, manajer Fragrant Medicine Pavilion berkata dengan wajah marah, perusahaan perdagangan Surga Takdir ini terlalu tak tahu malu. Ini adalah pembukaan pertama kami untuk bisnis, dan mereka menggunakan tindakan semacam ini. Terlalu berbahaya. Manajer Fragrant Medicine Pavilion adalah lelaki tua yang dilihat Ye Yuan pada hari itu ketika dia pergi ke perusahaan perdagangan Meteor. Nama pria tua itu adalah Li Huiseng, dia adalah seorang manajer dengan catatan layanan dan kredensial yang sangat panjang di perusahaan perdagangan Meteor. Tenaga Ye Yuan sangat terbatas untuk paviliun obat harum yang begitu besar. Tapi Qian Er sangat mementingkan kolaborasi ini, praktis menuangkan seluruh kekuatan perusahaan perdagangan Meteor ke paviliun obat harum. Mengenai hal ini,
Ye Yuan tidak menolak. Hal seperti manajemen ini sebenarnya bukan keahliannya. Seorang master berspesialisasi dalam bidangnya sendiri. Ye Yuan tidak suka menempelkan hidungnya ke bidang lain untuk segalanya. Li Huizeng memang sangat berpengalaman di bidang ini. Perusahaan perdagangan meteor berjalan buruk bukan karena manajemennya buruk. Tentu saja, paviliun obat harum yang begitu besar, Ye Yuan tidak mungkin membiarkan perusahaan perdagangan meteor menempati sarang yang bukan milik mereka. Dia mengatur agar Yu Ming menjadi asisten Li Huizeng. Itu belajar atas nama, tetapi sebenarnya, ada juga maksud untuk memantau manajemen. Yu Ming tidak akan pernah bermimpi bahwa dia akan mampu mengelola toko obat sebesar itu suatu hari. Selama Ye Yuan bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di jalan kekuasaan kuno ini, Yu Ming dapat dikatakan melayang ke langit dalam satu penjelmaan, menikmati semua perilaku kekayaan dan kemuliaan. Berada di sekitar Li Huizeng, dia tidak perlu bertanggung jawab kepada Li Huizeng. Dia hanya bertanggung jawab kepada Ye Yuan. Mengenai hal ini, perasaan terima kasih Yu Ming terhadap Ye Yuan sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Investasi di Ye Yuan saat itu terlalu berharga. Tenaga Ye Yuan kurang. Dia bahkan menerima saudara laki-laki Yu Ming, Cheng Jiang, juga. Kedua orang berhenti dari tugas menjaga kolam kenaikan dan dengan sepenuh hati tinggal di sini di sisi Ye Yuan. Jika yang lain, ingin melepaskan diri dari tentara penjaga kota secara alami tidak mudah. Tapi setelah Ye Yuan memberitahu Luo Fang, ini hanya sepotong kue. Terlepas dari ini, Ye Yuan bahkan membantu Rendong dan Xiao Ruyan mendapat 2 token identitas. Dengan cara ini, mereka dapat muncul secara terbuka di depan orang-orang. Saat itu ketika mereka naik, Ye Yuan takut menimbulkan masalah dan menjaga Lu Er dan sisanya ke pagoda surga luas di persimpangan terakhir. Sekarang, Ye Yuan dianggap telah mendapatkan pijakan kokoh di kota kekuasaan kuno. Mendapatkan 2 token identitas tentu saja tidak sulit. Dengan ini, tenaga di pihak Ye Yuan sudah cukup. Melalui periode pelatihan, Xiao Ruyan dan Rendong keduanya menerobos ke alam Raja Alkimia. Di bawah bimbingan Ye Yuan, kekuatan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan Raja Alkimia biasa. Membiarkan mereka memurnikan pil obat tier 4 dapat dicapai. Sekelompok orang sibuk tetapi mereka sangat kesal terhadap tindakan perusahaan perdagangan surga takdir. Zuo Xin orang tua itu cerdas dan merencanakan sesuatu yang buruk. Tuan Ye menantang mereka tepat di seberang toko mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan kita tumbuh tanpa pengawasan. Menggunakan cara tercela semacam ini juga masuk akal. Ketika Meteor Trading kita rombongan baru saja tiba di Ancient Opulence City, kami ingin mendapatkan pijakan di Ancient Opulence Street juga. Bukankah kita juga dihancurkan oleh mereka sampai kita hanya bisa pergi ke tempat lain? Jika tidak seperti ini, bagaimana kita bisa mungkin tidak bisa membuka situasi sampai sekarang? Qian Er berkata. Sangat jelas, bahkan Qian Er juga mengakui bahwa Zuo Xin ini sangat tangguh. Untuk dapat mengembangkan Heaven's Destiny Trading Company ke tingkat ini, Zuo Xin berkontribusi besar. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, tidak perlu mengeluh lagi. Jika mereka tidak mengambil tindakan, itu akan menjadi aneh. Menjual diskon seperti ini juga tidak dianggap banyak. Saya pikir Heaven's Destiny Trading Company kemungkinan masih memiliki kartu lain untuk dimainkan. Petik 2. Qian Er terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata, masih ada langkah-langkah lain. Ini, ukuran seperti apa itu? Ye Yuan baru saja akan berbicara, ketika dia melihat keluar pintu dan berkata sambil tersenyum, bukankah sudah di sini sekarang? Kelompok itu memandang ke arah pintu masuk dan melihat 7 hingga 8 orang membanjiri dalam paviliun obat harum secara bersamaan. 7 hingga 8 orang ini semuanya mengenakan pakaian alkemis. 6 bintang di dada mereka sangat mempesona. Dan salah satu dari mereka bahkan memiliki 7 bintang di lencananya. Siapa yang bisa melakukannya selain He Suming? 7 hingga 8 orang ini, yang dengan kekuatan terendah adalah leluhur alkimia tingkat menengah juga. Ancient Opulence City hanya memiliki total sekitar 10 pusat kekuatan leluhur alkimia. 7 datang sekaligus. Alchemy Sein dia benar-benar terampil. Ye Yuan, aku berkata untuk memindahkan pembangkit tenaga listrik Alchemy Ancestor perusahaan perdagangan meteor kita, tetapi kau baru saja menolak. Sekarang, kita akan menderita kerugian besar, kan? Qian Er menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, perusahaan perdagangan meteor secara alami memiliki pembangkit tenaga listrik leluhur alkimia juga. Selain itu bahkan leluhur alkimia tingkat tinggi. Berkolaborasi dengan rencana ini, Qian Er berencana untuk membiarkannya datang dan menahan benteng di paviliun obat harum tetapi ditolak oleh Ye Yuan dengan tegas.
Ye Yuan berkata sambil tersenyum, hanya beberapa leluhur alkimia. Tidak dihitung sebagai apapun. Hanya beberapa, leluhur alkimia. Qian Er tidak bisa berkata-kata. Anda sendiri hanya di Alchemy Sovereign Realm, oke. Selain itu, penguasa alkimia ini bahkan seorang penguasa alkimia tanpa lencana alkemis. Mereka tidak bisa memperbaiki pil obat tier 6, jadi mereka ditakdirkan untuk dihancurkan oleh leluhur alkimia ini, apalagi bahwa Sein alkimiawan masih memelototi mereka seperti harimau yang sedang mengoceh. Ye Yuan, pria tua ini mendengar bahwa toko barumu dibuka untuk bisnis dan secara khusus mengundang beberapa orang di barisan yang sama untuk membayar upeti. Apa, kami tidak disambut? He Suming menyambut Ye Yuan dengan senyum lebar dari jauh, agak seperti teman lama. Hanya saja orang bodoh juga tahu bahwa He Suming adalah seekor musang yang memberi hormat kepada ayam, tanpa niat baik. Perusahaan perdagangan surga takdir berada di kebalikan dari Alkimia Sein perusahaan perdagangan surga takdir. Bagaimana mungkin dia ada di sini untuk mendukung paviliun obat harum? Menantang dojo lebih seperti itu. Para seniman bela diri yang mengelilingi dan menonton di luar menjadi bersemangat sekaligus. Mereka tidak menyangka bahwa ini hanyalah pembukaan hari pertama untuk bisnis dan kedua belah pihak sudah memiliki pedang yang ditarik dan busur ditarik. Alchemy Sein dia bergerak secara pribadi. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Paviliun obat harum ini tidak akan ditutup pada hari pertama dibuka untuk bisnis, bukan? Ye Yuan maju untuk menyambut dengan senyum juga, berkata dengan suara yang jelas, jika ada teman yang datang untuk memberi selamat, paviliun obat harum secara alami paling ramah. Tetapi jika ada anjing gila yang datang untuk menggonggong dengan gila, kita akan secara alami sajikan dengan tongkat pemukul anjing. Alchemy Sein He, aku bertanya-tanya kamu jenis apa? Perusahaan perdagangan takdir surga telah lama menyaksikan lidah tajam Ye Yuan sebelumnya dan memiliki persiapan mental yang cukup saat ini. Dia tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, beberapa orang di baris yang sama mendengar bahwa toko obat yang cukup kuat untuk menyaingi Heaven's Destiny Trading Company dibuka di Ancient Opulence Street. Pasti ada master jalur alkimia dengan kekuatan menakjubkan yang menahan benteng. Kami datang hari ini ingin menjadi saksi kekuatan Master Alchemy Path ini. Ye Yuan, aku bertanya-tanya di mana Master Path Alchemy ini. Petik 2. Bab 732. Melihat tindakan provokatif semacam ini, alis Jun Tianyu sedikit bersatu. Menjelang He Suming ini, dia tidak memiliki kesan yang baik. Demi penyakit Liu Yiru, Jun Tianyu pernah mampir untuk mengunjungi He Suming sebelumnya. Tetapi karena dia Suming menghargai bulunya, dia tidak mau mengambil tindakan. Dia Suming takut dia tidak bisa menyembuhkannya, jadi dia tidak berani mengambil tindakan. Terakhir kali Ye Yuan pergi untuk merawat Gu Qing, sikap He Suming membuat Jun Tianyu semakin membencinya. Siapa yang tahu kalau pria ini benar-benar datang untuk memprovokasi lagi hari ini, akhirnya membuatnya marah. He Suming, paviliun obat harum sedang dibuka untuk bisnis hari ini. Apakah kamu menganggap Juni ini seperti ini? Jun Tianyu mendengus dingin. Niat pedang yang kuat terlepas tanpa sadar. Ekspresi He Suming sedikit berubah, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk menjaga eksterior tetap tenang dan berkata, Saudara Jun mengatakan ini, dapat dilihat bahwa paviliun obat harum tidak memiliki kepercayaan diri. Saudara Jun dapat mengirim saya berkemas hari ini. Tetapi setelah hari ini, saya akan melihat apakah ada orang yang berani datang ke paviliun obat harum untuk membeli sesuatu. Petik 2. Alis Jun Tianyu berkerut ketika dia mendengar itu, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia tahu bahwa keraguan tentang paviliun obat harum di luar sekarang cukup besar. Jika mereka menghindari dan tidak bertarung hari ini, itu mungkin akan benar-benar seperti yang dikatakan He Suming, tidak ada yang akan datang dan membeli barang-barang mereka. Membuka dan menjalankan bisnis, yang ditekankannya adalah harmoni melahirkan kekayaan. Bahkan jika kekuatan bela diri Jun Tianyu lebih besar, dia juga tidak bisa meyakinkan orang lain dari hati. Meskipun dia jelas tahu bahwa He Suming tidak memiliki niat yang baik, gelarnya Sein Alkimia ada di sana. Tidak apa-apa jika mereka bertarung, tapi reputasi paviliun obat harum akan sangat busuk. Kepanikan dalam hati He Suming menghilang ketika dia melihat situasi dan berkata sambil tersenyum, kami datang hari ini murni untuk berkomunikasi dan bertukar catatan di antara para alkemis. Mengapa Brother Jun harus begitu pemarah? Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba bersuara, gaya komunikasi seperti apa yang diinginkan Alkimia Sein dia inginkan. Nyatakan saja dengan jelas itu akan dilakukan. He Suming diam-diam senang ketika melihat Ye Yuan menerima tantangan. Tapi dia berpura-pura terkejut di wajahnya dan berseru, mungkinkah ahli di paviliun obat harum itu adalah Ye Yuan sendiri? Ini,
Mungkinkah paviliun obat harum yang besar seperti milikmu bahkan tidak memiliki alkimia pembangkit tenaga listrik leluhur menahan benteng? Ini juga terlalu buruk, kan? Petik 2. Dengan ini, seniman bela diri di sekitarnya tidak dapat membantu berdiskusi dengan lembut. Apa, aku bahkan berpikir bahwa rumor itu salah. Membuka toko obat besar di tempat yang paling ramai di Ancient Opulence Street, bagaimana mungkin tidak ada satu pun leluhur alkimia? Melihatnya sekarang, itu benar. Toko obat bahkan tanpa leluhur alkimia, bisakah pil obat yang dijual dimakan? Ini, aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal, untuk benar-benar berani membuka toko obat dengan kekuatan seperti ini. Lebih baik kita pergi ke Heaven's Destiny Trading Company yang berlawanan untuk membeli pil obat. Meskipun rumor mengatakan bahwa paviliun obat harum bahkan tidak memiliki nenek moyang alkimia, semua orang sebenarnya tidak benar-benar mempercayainya. Untuk berani menantang Heaven's Destiny Trading Company, seseorang setidaknya harus memiliki leluhur alkimia tingkat tinggi yang menahan benteng juga, kan? Berantakan sekitar setengah hari, dan hanya ada satu penguasa alkimia. Bahkan jika alchemy sovereign ini lebih abnormal, apa gunanya? Qian Er ingin menemukan lubang di tanah untuk dijelajahi. Kerangka di lemari mereka terbuka dengan ini. Dia merasa wajahnya terlempar jauh ke tempat neneknya. Bahkan untuk pil obat yang tidak dapat disuling, mempekerjakan leluhur alkimia perusahaan perdagangan meteor mereka untuk mengenakan fasad juga bagus. Sekarang, semuanya bagus. Bagaimana bisa seorang alkimia sovereign meyakinkan publik? Ye Yuan tersenyum dengan sangat tenang dan berkata, secara alami ada nenek moyang alkimia. Tetapi karena berbagai alasan, dia tidak dapat membuatnya hari ini. Semua orang, apa perdagangan paviliun obat harum saya adalah pil obat tier 5. Tetapi kami juga menerima tier 6 transaksi pil obat. Namun, pil obat tier 6 harus dipesan terlebih dahulu, dan obat-obatan roh disediakan sendiri. Semua orang yakin, pil obat tier 6 yang diproduksi oleh Fragrant Medicine Pavilion benar-benar lebih baik daripada toko lain di kuno kota kemewahan. Petik 2. Hehe, sentimen yang terdengar sangat bagus. Sebelum menyombongkan diri, kamu juga tidak bisa mengukur kekuatanmu. Bukankah kata-kata ini diucapkan dari mulut seorang alkimia sovereign kecil yang lemah, lelucon terbesar di dunia? Sebuah pembangkit tenaga listrik leluhur alkimia tertawa dingin ketika dia mendengar itu. Ini adalah leluhur alkimia tingkat tinggi bernama Sukide. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Hesuming di antara kelompok leluhur alkimia ini, dia tidak bisa diremehkan. Ye Yuan mengambil beberapa pil obat. Pil obat ini mengejutkan semua pil obat tier 6. Meskipun pembangkit tenaga listrik leluhur alkimia di paviliun obat kami tidak dapat datang ke sini, dia meninggalkan beberapa pil obat tier 6. Beberapa dari kalian semua mengklaim sebagai leluhur alkimia. Aku bertanya-tanya berapa banyak yang mampu memperbaiki standar obat tier 6 ini, pil. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tingkat 6 tingkat transenden. His. Begitu pil obat muncul, Hesuming dan yang lainnya, ekspresi mereka semua berubah. Beberapa pil obat di tangan Ye Yuan sebenarnya semua adalah pil obat tingkat transenden tier 6 tanpa terkecuali. Meskipun orang-orang ini adalah kekuatan besar alkimia Ancestor, untuk ingin memperbaiki tingkat transenden tier 6, itu masih sedikit kuat. Bahkan Hesuming Sein alkimia ini harus bergantung pada keberuntungan untuk memperbaiki tingkat transenden tier 6 juga. Jumlah pil obat tingkat transenden tier 6 di seluruh kota kekuasaan kuno mungkin juga sebanyak di tangan Ye Yuan. Bisa dibayangkan betapa berharganya nilai-nilai transenden tier 6 di tangan Ye Yuan ini. Bagaimana mungkin bocah ini menemukan begitu banyak pil obat yang transenden? Hehe. Sepertinya Meteor Trading Company secara khusus memindahkan sejumlah besar pil obat transenden dari tempat lain untuk kepentingan paviliun obat harum ini. Bisakah beberapa pil obat transenden bermutu mengintimidasi kita? Hesuming adalah yang pertama bereaksi dan berkata dengan senyum dingin. Dalam pandangannya, nilai transenden tier 6 Ye Yuan hanya bisa ditransfer dari tempat lain oleh perusahaan perdagangan Meteor. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa memperbaiki begitu banyak pil obat tingkat transenden tier 6 di kota kemewahan kuno ini? Tapi Ye Yuan tertawa ketika mendengar itu dan berkata, begitukah? Aku bisa berjanji pada semua orang di sini bahwa pil obat tier 6 yang dipesan khusus dari Fragrant Medicine Pavilion, siapkan 3 set obat roh sendiri. Pil obat terburuk yang berubah ke semua orang juga akan menjadi tier 6 bermutu tinggi. Petik 2. Ketika kata-kata ini keluar, hadirin menjadi gempar. Janji semacam ini benar-benar terlalu mendominasi. Bahkan perusahaan perdagangan takdir surga tidak berani dengan mudah membuat janji semacam ini juga. Leluhur alkimia memurnikan pil obat tier 6,
Jika bukan pil obat biasa, ada kemungkinan sangat besar untuk menghancurkan pil obat. Hanya 3 set obat roh yang dapat menjamin setidaknya tier 6 bermutu tinggi. Janji semacam ini benar-benar terlalu percaya diri. Wajah He Suming hitam seperti bagian bawah bot. Jika paviliun obat harum benar-benar memiliki kemampuan seperti ini, siapa yang masih akan pergi ke Heaven's Destiny Trading Company untuk membeli pil obat di masa depan? Ye Yuan, bukankah kamu membual terlalu keras di sini? Hati-hati menamparkan dirimu ketika kamu tidak bisa melakukannya ketika saatnya tiba. He Suming mencibir sambil berkata dengan wajah hitam. Alkimia Sein, dia benar-benar suka khawatir. Apakah aku bisa melakukannya atau tidak, waktu secara alami akan membuktikan segalanya. Hari ini, aku mengirim berita. Semua orang yang hadir semua bisa menjadi saksi, itu, kami akan memberikan kompensasi 100 kali lipat dari nilai obat roh. Ye Yuan berkata dengan gagah. Murmur, kata-kata Ye Yuan menyulut seniman bela diri sekitarnya sekaligus. Harga obat roh tier 6 tidak murah untuk memulai. Jika kompensasi sesuai dengan 100 kali, sekali atau 2 kali masih baik-baik saja. Jika jumlah kali naik, bahkan raksasa kolosal seperti Heaven's Destiny Trading Company mungkin tidak akan mampu membelinya juga. Janji Ye Yuan ini terlalu ekstrim. Baik paviliun obat harum runtuh secara langsung, atau paviliun obat harum melonjak ke langit dalam satu gerakan. Jika Ye Yuan benar-benar bisa melakukannya, Heaven's Destiny Trading Company kemungkinan akan terdorong ke bawah juga. He Suming sendiri juga tidak lagi tenang. Dia tidak bisa memahami apakah Ye Yuan benar-benar memiliki kepercayaan diri ini, atau dia menunjukkan kekuatan kosong.